Hijau dan asri bumi Cendrawasih dengan kekayaan alam yang berlimpah seakan tiada habisnya. Flora dan fauna hidup berdampingan menjaga kelestarian alam nan megah. Di sana juga ada berbagai suku bangsa yang menetap di berbagai daerah di Papua. Seperti dituturkan oleh Ricardo Hungan, salah seorang warga Kabupaten Asmat tentang kehidupan di wilayahnya. Asmat itu di bawah langit, di atas bumi, kami Asmat. Berarti kan rumahnya panggung kan? Dulu itu Asmat itu pasir putih, dia tanah keras, terus banyak kelapa dulu. Tahun sekitar 60-an, 50-an. Lalu di situ ada kisah penembakan mati seorang pastor, orang Amerika, yang Smith namanya. Itu saya pernah dengar cerita itu. Setelah ditembak, beliau mengangkat sumpah itu pada saat itu. Sumpahnya tuh kalau tidak salah bahasanya tuh, di mana darahku mengalir di situ lumpur. Makanya Asmat itu semua lumpur. Menurut sejarah seperti itu. Di Asmat itu tidak ada musim kelaparan. Yang buat lapar itu masyarakat sendiri karena malas. Faktor pertama yang malas. Tapi kalau mereka dengan berusaha sendiri tidak ada. Alamnya kaya. Sagu itu tidak bisa dibendung kalau di sana. Paling banyak ikan, udang, kepiting, lengkap. Jadi di sana tuh orang kalau ada pedagang-pedagang ini artinya sharing saja. Pedagang-pedagang yang kayak pedalaman, tujuannya cari buaya, kulit buaya apa segala macam. Orang beli di pedalaman itu dengan harga yang paling di bawah. Nah, karena di sana ya jujur bahwa tidak ada punya tempat wadah yang untuk menyimpan barang-barang alam seperti itu. Meskipun memiliki kekayaan alam yang megah, namun rakyat pedalaman Papua mengalami berbagai masalah sosial. Salah satunya adalah sulitnya aksesibilitas menjadi salah satu penyebab lambatnya perputaran perekonomian bagi mereka. Transportasi yang tidak mudah didapatkan membuat mereka tidak bisa dengan mudah menjual hasil produksi atau hasil bumi mereka. Sementara potensi ekonomi yang dimiliki Papua sangatlah besar. Transportasi itu memang ada, cuman ya memang kalau dari pemerintah pembagiannya itu per kelompok. Karena per kelompok jadi yang satu pakai, yang lainnya menunggu, yang satu pergi mencari atau ini, yang lain mesti menunggu lagi karena memang keterbatasannya fiber yang dikasih. Itu sih persoalannya sebenarnya. Masalah sosial Papua tidak lepas dari perhatian Menteri Sosial Tri Risma hari ini atau akrab disapa Mama Menteri yang sangat memperhatikan kondisi wilayah timur Indonesia, khususnya daerah yang sulit dijangkau. Sehingga kemudian lahir gagasan untuk membuat kapal bagi masyarakat Papua, khususnya di daerah Asmat, Timika, dan Yapen. Untuk memulai gagasan tersebut, Menteri Sosial melalui Direktorat Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil dan Kewirausahaan Sosial Kementerian Sosial melakukan kolaborasi bersama Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat Institut Teknologi 10 November Surabaya dan Universitas Cendrawasih di Jayapura, sehingga terciptalah gagasan membuat kapal berbahan dasar fiber.
Nah, salah satu permintaan mereka untuk transportasi dan aksesibilitas untuk angkutan barang, angkutan itu mereka satu-satunya menggunakan kapal gitu. Nah, kemudian saya pikir kalau kita beli saja itu tidak menggerakkan warga Papua untuk mereka bisa melakukan pembelajaran untuk pembuatan itu. Karena itu kemudian saya sudah komunikasi dengan Rektor Uncen. Nanti Rektor Uncen yang akan day to day mengerjakan itu. Nah, kami dibantu teman-teman dari ITS, para dosen-dosen ITS ini untuk membantu karena mereka kan basic ilmunya memang perkapalan begitu. Mereka dari perkapalan ini yang akan mendorong Uncen untuk nanti mengajari membuat kapal warga di Papua sana. Seperti itu. Gagasan kapal berbahan dasar fiber dipilih setelah melewati diskusi panjang. Setelah mempertimbangkan jika membuat kapal dengan bahan kayu dapat menyebabkan banyak pohon ditebang, maka kapal dengan bahan baku fiber dinilai dapat mengurangi penebangan pohon. Apabila dibandingkan, kapal fiber hanya menggunakan bahan kayu untuk dasar cetakan saja atau masternya. Selanjutnya dapat digunakan berulang kali. Pelatihan pembuatan master kapal dilakukan di halaman Gedung Teknik Perkapalan Institut Teknologi 10 November Surabaya. Pelatihan dilakukan dengan mendatangkan masyarakat dari 3 kabupaten di Papua. Masing-masing sebanyak 5 peserta dilakukan selama 10 hari dari tanggal 1 hingga 10 Juni 2022. Selama pelatihan mereka tinggal di dalam asrama di lingkungan kampus. Perkenalkan, nama saya Muhammad Solihan Arif, bisa dipanggil Arif. Saya di sini sebagai dosen pengajar teknik perkapalan. Di kegiatan ini saya sebagai instruktur atau pelatih untuk kegiatan pelatihan pembuatan kapal fiberglass. 2 minggu kita adakan pembuatan kapal gitu ya. Nah, dari situ proses sampai kapal ini jadi. Jadi kapal yang sudah dibangun itu dari mereka sendiri ya. Jadi rasa memiliki terhadap kapal tersebut itu ada ya. Kita coba membangun skema yang sama. Jadi mulai dari cetakan, kemudian kapal itu dibangun oleh mereka. Persaudaraan antar peserta itu sudah terbentuk, kemudian dengan para pelatih itu juga sudah terbentuk dan mereka sangat semangat sekali. Nah, mereka sangat senang dan saya yakin bahwa peserta ini sudah mendapatkan apa yang kita harapkan. Mereka harapkan ilmu juga insya Allah sudah terserap, tinggal pengaplikasian saja. Jadi saya harap di sana nanti teman-teman peserta bisa mengaplikasikan ilmunya yang sudah didapatkan. Pembuatan kapal ini dimulai dengan pemahaman materi desain dan pengenalan instruktur. Selanjutnya, para peserta langsung terjun ke lapangan dengan metode belajar diikuti dengan praktek. Peserta dari Timika, Asmat, dan Yapen sangat antusias dalam mengikuti pelatihan ini. Mereka mengikuti pelatihan ini dari awal hingga selesainya master kapal yang akan dilakukan pencetakan fiber setelah mereka kembali ke Papua. Cesar Alberto Riburi, Alvan Bewer, dan Eli Wayeni adalah 3 dari 15 peserta workshop yang membagikan pengalamannya ketika melakukan pelatihan. Maksud dan tujuan kami ke sini untuk mengikuti pelatihan ini karena memang di Papua kalau untuk fibernya sangat dibutuhkan sama masyarakat dan kami pada umumnya belum terlalu paham dan juga belum tahu material yang sering digunakan untuk fiber itu bahan-bahannya apa-apa saja. Kami belum terlalu paham, jadi kami berterima kasih sekali sama Ibu Menteri karena kebijakannya Ibu Menteri sehingga kami ini bisa tiba di Surabaya.
kita mengikuti pelatihan ini terasa terima kasih dan bangga karena pelatihan ini di Yapen mungkin belum pernah ada yang kasih pelatihan untuk masyarakat. Di Yapen mayoritasnya semua nelayan karena kehidupan masyarakat di Yapen itu paling banyak di pesisir karena Yapennya pulau. Jadi semua kehidupannya nelayan yang paling tinggi. Jadi kita sangat membutuhkan dari perahu fiber ini karena kita di Yapen selama ini masih membuat perahu tapi dari kayu manual, masih biasa. Jadi kita masih ingin sekali untuk mendapatkan ini. Setelah ada informasi bahwa ada pelatihan dari Kementerian Sosial buat kami di Yapen, kami rasa bangga karena bisa sampai di tempat ini dan mengikuti pelatihan ini. Saya sendiri tidak merasa susah, kesulitan pun tidak, saya senang sekali. Awalnya saya berpikir ini kita masuk di satu universitas yang bergengsi ya, boleh dikata. Kok tiba-tiba kami bisa ada di sini dengan taraf pendidikan yang sangat minim. Kami bisa bertemu dengan para dosen, para ketua departemen perkapalan di mana sudah menerima kami sebagai keluarga. Saya sangat berterima kasih. Satu pujian dari kami, khususnya saya sendiri sangat berterima kasih kepada pemerintah dan bagian kampus yang sudah mendampingi kami selama seminggu. Susah, senang, tapi tidak terlalu rasa susah waktu kami ikut pelatihan. Semuanya enjoy, semua senang. Ada tawa, ada makanan kita makan bersama, ada rokok kita bisa bersama-sama. Suatu kebahagiaan tersendiri. Cesar, Alfon, dan Eli merasa bangga dapat terpilih di antara ribuan pemuda di Papua yang mendapat kesempatan mengikuti workshop di daerah yang sangat jauh dari tempat tinggal mereka. Terbitlah harapan baru untuk mereka setelah mendapatkan workshop ini. Kami kemari dengan tujuan ini, setidaknya kami bisa setelah pulang dari sini ke Papua, kami bisa istilahnya kami orang putra daerah Papua bisa membuat kapal fiber di sana, dan untuk kebutuhan masyarakat di sana setidaknya kami bisa membuat karena sudah mendapat pengalaman begitu. Saya bersyukur dan berterima kasih kepada Mama, Menteri Sosial, yang pada saat ini mungkin melihat anak-anak di Asmat, di Papua, lebih khusus kami di Asmat, mungkin sangat tersentuh dan sangat sayang kepada kami, anak-anak di Asmat. Mama selalu, kadang Mama itu menangis kalau waktu di sana, melihat situasi masyarakat yang begitu susah. Masalah transportasi, Mama datang memberikan sentuhan, dan saya juga tidak menyangka bahwa kegiatan pembuatan fiber yang kita jalankan selama 1 minggu ini bisa terjadi. Dan saya sangat berterima kasih kepada Mama dan kru, lebih khusus kepada pemerintah Republik Indonesia yang dimana sudah melihat dan sudah menyapa kami di Asmat.
Workshop atau pelatihan pembuatan kapal ini merupakan kelanjutan arahan Menteri Sosial Tri Risma hari ini untuk mendukung percepatan pembangunan di Papua. Dengan pemberdayaan ekonomi, maka setelah para peserta kembali ke wilayah Papua, semoga ilmu yang mereka dapatkan dari pelatihan ini dapat disebarluaskan oleh mereka di kampung halaman masing-masing, sehingga dapat tercipta lapangan kerja dan kapal yang diproduksi dapat memudahkan aksesibilitas sehingga mempercepat lajunya roda perekonomian di wilayah terpencil di Papua. Papua berdaya, Papua sejahtera.